Oke teman-teman, kita lanjut ke proses di Sidas. Jadi di sini kita klik file, kemudian kita klik open. Di sini kita masukin semua data, baik itu dari chlorophyll maupun dari SST. Caranya itu sama, klik file, terus open, SST. Nah kalau udah, kita ke file manager, terus ke bagian rasters, itu diklik sampai muncul kayak gini. Misal di bagian data yang chlorophyll, itu yang muncul kan chlorophyll. Nah itu diklik 2 kali aja. Terus di bagian yang sini juga sama, rasters, terus ke chlorophyll, ini juga sama. Tapi aku saranin satu-satu biar nggak bingung gitu, ini udah atau belum. Kayak gini kan belum muncul. Terus ini juga sama. Pokoknya semua prosesnya itu sama ya teman-teman. Terus di bagian yang SST ini kan kalau misalkan rastersnya itu diklik nanti bakal muncul dua. Ada yang SST aja sama yang qual SST. Kita pilihnya itu yang SST aja, yang bukan qual SST. Kita pilih yang paling atas, yang SST aja. Tunggu dulu, ini belum muncul. Nah, terus kalau misalkan teman-teman ada kasus yang kayak gini, kak kok nggak muncul? Itu belum muncul ya teman-teman, bukan nggak muncul, belum muncul. Jadi sebelum nanti tanya ke kakak PJ-nya, teman-teman boleh nunggu aja sampai ininya muncul. Nanti bakal muncul sendiri kok. Balik lagi ke yang SST, ini diklik 2 kali, sama proses rasternya ini juga sama, diklik 2 kali. Yang SST aja ya teman-teman, bukan yang qual SST. Bukan yang qual SST. Nah kalau udah, ini tunggu aja. Biasanya kalau aku pribadi tuh lebih suka crop dari yang SST, jadi aku mau nunggu yang SST. Nah ini kayak gini, nanti bakal muncul kayak gini. Kalau misalkan masih ngebelur atau masih buram gitu, nggak apa-apa, tunggu aja. Itu biasanya tuh masalah di jaringan atau apa gitu, lagi loading ya. Terus langkah selanjutnya kita sinkronisasi nih antar layernya. Caranya itu kita klik yang rantai, bagian rantai. Ini diklik sekali. Jadi bedanya tuh apa sih diklik sama nggak diklik dan fungsinya tuh apa? Jadi fungsi dari sinkronisasi ini itu adalah agar kita pas proses cropping itu koordinatnya itu selalu sama di tiap bulannya. Jadi gini, misalkan ini kan di cropping ya. Kalau kita geser, itu nanti semua layarnya tuh bakal posisinya tuh bakal sama di titik terakhir kali kita geser. Beda kalau misalkan kita nggak sinkronisasi. Kayak gini, di layar 6 aku geser ke kiri, nanti di layar yang lain itu nggak ikut kegeser karena nggak terikat satu sama lain. Kayak gitu nih, buktinya kayak gini. Jadi tinggal disinkronisasi lagi aja, diklik lagi, nanti layarnya bakal balik kayak gitu ya. Nah, fungsinya tuh di sini teman-teman. Habis ini tuh kita bakal melakukan cropping. Tapi sebelum itu kita zoom dulu. Caranya itu kita klik yang gambar kaca pembesar, namanya zooming tool. Itu diklik. Terus kita zoom ke bagian yang perairan yang kita dapat. Misal aku tadi kan di Laut Banda, berarti aku nanti zoom ke Laut Banda. Caranya seperti biasa, diklik aja terus di drag gitu. Wait. Nah, kalau kayak gini juga nggak usah panik kalau kegeser arahnya. Tinggal di nolin lagi aja. Terus di zoom kayak gini.
Nah, zoomnya itu teman-teman jangan sampai kena daratan, cukup di lautnya aja. Dan kalau misalkan teman-teman tuh bingung nyari laut Banda itu di mana atau nyari laut perairan teman-teman, kalian boleh buka Google aja atau buka Google Maps, Google biasa atau pakai Google Earth kayak gini. Kayak gini tinggal search laut Banda nanti bakal muncul. Itu juga bisa. Nah, lokasinya kan daerah sini, ini bisa di perbesar sampai kayak gini. Untuk ngebedain mana yang daratan, mana yang perairan, lihat aja di bagian yang warna putih. Warna putih yang mana, Kak? Warna putih yang ini. Nih, bentuk-bentuk kayak gini, ini adalah pulau-pulau yang menandakan bahwa dia itu daratan. Baik di SST maupun di klorofil itu sama. Itu mengindikasikan atau menunjukkan bahwa itu daratan. Jadi, di zoom aja sampai nggak kelihatan. Kayak gini, ngezoom banget gak apa-apa. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakal melakukan proses crop. Caranya itu kita klik raster, terus ke bagian crop. Ini nggak usah diganti apa-apa, nggak usah di otak-atik, langsung klik OK aja. Sama, yang kedua juga raster, crop, OK. Ini dilakukan ke semua data. Raster, crop, OK. Raster, crop, OK. Juga sama, raster, crop, OK. Raster, crop. Nah, ini nanti totalnya bakal ada 12 karena kita nge-cropnya tuh 12 ada 6 data. Jadi nanti totalnya ada 12 data kayak gini. Nah, yang data sebelumnya kita unchecklist saja. Terus dilakukan tapi jangan caranya tuh sama kayak gini, tinggal di ke raster, terus diklik klorofil juga sama raster klorofil. Yang ini raster klik yang SST aja, ini juga sama raster yang SST aja, sama juga kayak gini. Nah, ini udah selesai untuk proses croppingnya. Sekarang kita masuk ke proses ke proses rectangle drawing tool. Nah, ini kita klik yang rectangle drawing tool. Di bagian ini, di atas ini ada yang persegi kayak gini. Kita blok semuanya, blok daerahnya, diklik, di drag. Terus diklik kanan. Nah, kita mau ke export mass pixel ini. Di beberapa kasus, itu emang export mass pixelnya tuh langsung bisa diklik. Tapi kalau misalkan di punya teman-teman itu nggak bisa diklik, nggak usah panik. Kita klik layar lain, bebas, mau di mana, klik 7, 8, 9, 10, bebas. Terus balik lagi ke layar 7. Diklik kanan, ini udah muncul export mass pixel, terus ini diklik semuanya, terus pilih yang where to file. Di sini aku mau langsung namain, nggak juga nggak apa-apa sih sebetulnya, CHL September 2023. Terus di OK, di save. Ini tuh nggak tentu ya teman-teman, kadang lama banget, kadang nggak juga, jadi jangan ngerjain secara dadakan. Kita tunggu aja, nanti kita lakuin ke data-data yang lain, caranya tuh sama. Mungkin ini aku crop aja biar cepet. Nah, ini udah selesai, kita lakuin ke data yang lain. Tapi ini aku langsung aja ke yang SST ya teman-teman. Tapi teman-teman nanti lakuin ke seluruh data. Ini biar totalnya nggak panjang juga. Sama ini diklik, di drag, diklik kanan. Nah, ini langsung muncul export mass pixel. Wait. Terus ini di where to file.
Oh, ini SST, jadi aku simpan di folder SST and subset. Sama, ditunggu aja, ini cepet ya kebetulan. Nah, kalau udah kita lakuin reproject. Jadi nanti diselesaikan dulu semuanya, baru lanjut ke reproject ini ya. Kita ke raster. Bentar. Kita kita ke raster, terus kita ke reproject. Nah, di bagian sini untuk filenya itu disesuaikan ya. Pilih yang subset, tipenya yang subset ya, bukan yang NC. Yang subset, oke? Boleh diingat-ingat yang subset. Biasanya itu langsung otomatis keubah pas kita ngeklik di layernya. Kayak ini kan aku di layer 7, ini langsung ke layer 7 kayak gitu. Nah, buat repronya itu kita kasih nama reproject maksudnya September repro CHL September 23. Terus buat foldernya tuh bisa disesuaikan aja. Kalau aku nyimpannya tuh di folder yang emang dari tadi aku gunain. Terus di select aja, terus di running. Udah nggak ada yang diubah lagi ya. Udah oke. Terus di close. Dilakunya sama ke seluruh data. Ini aku juga lakuin satu ke SST. Sama langkahnya. Ini udah berubah. Pastiin yang subset ya, bukan yang NC. Tapi yang subset. Namanya juga sama, repro SST September 2023. Terus di select aja, terus kita run. Nah, ini udah selesai. Buat CDAS itu sebetulnya udah cukup sampai di sini. Tapi aku saranin buat teman-teman itu jangan langsung di close. Kalian bisa simpan aja buat jaga-jaga di file, terus save as di session. Tadi ke file terus di session save. Sebenarnya ini buat apa namanya, buat jaga-jaga aja sih. Sebenarnya bebas ya teman-teman. Nah, kelemahan dari apa namanya, dari CDAS itu kita nggak bisa nyimpen semuanya teman-teman. Jadi kayak satu-satu gitu loh ibaratnya tuh. Yang disimpan tuh nanti datanya tuh satu-satu. Ini aku ngebebasin kalian sih. Mau kalau misalkan nanti mau ngulang lagi juga nggak apa-apa kalau misalkan ada yang salah. Nah, di sini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut ke Excel.